Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Lisa ya, udah hadir ya. Selamat datang Mbak Lisa. Bentar ya, lagi loading suaranya. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, saya ada video. Karena tidak bisa masuk ke sini, nanti mungkin bisa lihat di rekamannya aja ya. Kita lihat dulu, bentar sambil menunggu. Hadis, sempurnakan wudu. Sempurnakan wudu. Halo, Assalamualaikum. Adik-adik sekalian, Waalaikumsalam. kita perlulah berwudu Ya, sebelum selamat datang bersolat. Mbak. Sebentar ya. Belum melalui anggota. Jadi ini sambil menunggu teman-teman yang lain, saya ada video sih sebenarnya. Tapi Sambil nunggu teman-teman yang lain, saya ada video. tapi belum bisa masuk ke sini. Oke. Jadi sambil nunggu yang lain, oke? Bentar. Berwudu dengan Selamat datang Mbak Lena Kurniawati. Bentar ya. Waalaikumsalam Mbak Lena. Ini sambil nunggu teman-teman yang lain, kita ada video tentang wudhu. Jadi sambil menunggu, kita lihat videonya sebentar ya. Nanti habis ini kita lanjutkan. Lama ya. Oh, ini dia menggunakan tab ya, jadi suaranya nggak bisa masuk nih. Mungkin kalau yang pakai headset bisa pakai yang pakai tab bisa menggunakan headset Mbak. Bentar ya. Aduh, maaf sebentar. Maaf Mbak, agak error ini. Sinyalnya kurang kayaknya. Tunggu sebentar ya. Baik, kita kembali lagi. Maaf tadi agak loadingnya lambat. Nah, ini ada video nih. Silakan. hadis, sempurnakan wudu. Adik-adik sekalian, kita perlulah berwudu sebelum bersolat. Air belum melalui anggota wudu dengan sempurna.
agar solat kita sah dan diterima. Wuduk yang tidak sempurna menyebabkan solat kita ditolak dan sia-sia. Perkara ini pernah ditegur oleh Rasulullah. Terdapat dua kisah mengenai sebab hadis ini diucapkan. Kisah yang pertama, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, pada suatu hari dia bersama baginda dan para sahabat keluar bermusafir. Ketika dalam musafir, baginda sallallahu alaihi wasallam agak ketinggalan di belakang. Pada waktu itu, para sahabat mendapati waktu solat sudah hampir luput. Mereka lantas berhenti dan mengambil wuduk dengan cepat kerana mengejar waktu solat yang suntuk. Ketika mereka sedang membasuh kaki, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan suara tinggi hadis berkenaan dengan sempurnakan wuduk 2 atau 3 kali. Kisah yang kedua, Jabir radhiyallahu anhu menceritakan mengenai satu kaum yang sedang mengambil wuduk. Ketika mereka membasuh kaki, tumit mereka tidak menyentuh air langsung. Apabila baginda melihat perbuatan kaum tersebut, lantas baginda bersabda dengan hadis berikut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah mendapat azab neraka wil bagi tumit-tumit daripada api neraka. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Oke, videonya sudah selesai. Oh, videonya nggak jalan. Iya, Mbak Lena. Mungkin masih loading, Mbak. Soalnya di sini juga agak lambat kan koneksinya. Nah, ini baru 2 orang. Mbak Lisanya offline, mungkin ada gangguan kali ya. Mungkin bisa perkenalan dulu kali ya lagi, atau perkenalan lagi ya. Saya beri kesempatan ke Mbak. Loh, hilang lagi. Oke, sambil nunggu yang lain. Mbak Lena Kurniawati, ini nama aslinya ya Mbak ya? Bentar, lagi loading Mbak. Ini kok sedikit ya, teman-teman yang lain pada kemana ya? Mungkin memang koneksinya ini agak bermasalah nih. Sambil nunggu yang lain, mungkin bisa lihat videonya lagi ya, sekali lagi ya. Hadis, sempurnakan wuduk. Adik-adik sekalian, kita perlulah berwuduk sebelum bersolat. Air perlu melalui anggota wuduk dengan sempurna agar solat kita sah dan diterima. Wuduk yang tidak sempurna menyebabkan solat kita ditolak dan sia-sia. Perkara ini pernah ditegur oleh Rasulullah. Terdapat 2 kisah mengenai sebab hadis ini diucapkan. Kisah yang pertama, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, pada suatu hari dia bersama baginda dan para sahabat keluar bermusafir. Ketika dalam musafir, baginda sallallahu alaihi wasallam agak ketinggalan di belakang. Pada waktu itu, para sahabat mendapati waktu solat sudah hampir luput. Mereka lantas berhenti dan mengambil wuduk dengan cepat kerana mengejar waktu solat yang suntuk. Ketika mereka sedang membasuh kaki, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan suara tinggi hadis berkenaan dengan sempurnakan wuduk 2 atau 3 kali. Kisah yang kedua, Jabir radhiyallahu anhu menceritakan mengenai satu kaum yang sedang mengambil wuduk. Ketika mereka membasuh kaki, tumit mereka tidak menyentuh air langsung.
Apabila baginda melihat perbuatan kaum tersebut, lantas baginda bersabda dengan hadis berikut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Oh, internet connectionnya lost. Kenapa ini ya? Bentar. Mohon maaf, ini lagi ada gangguan koneksi internet ya. Jadi mohon sabar sebentar. Mereka lantas berhenti dan mengambil wuduk dengan cepat kerana mengejar waktu solat yang suntuk. Ketika mereka sedang membasuh kaki, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan suara tinggi hadis berkenaan dengan sempurnakan wuduk 2 atau 3 kali. Kisah yang kedua. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan mengenai satu kaum yang sedang mengambil wuduk. Ketika mereka membasuh kaki, tumit mereka tidak menyentuh air langsung. Apabila baginda melihat perbuatan kaum tersebut, lantas baginda bersabda dengan hadis berikut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah mendapat azab neraka wil bagi tumit-tumit daripada api neraka. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Oke, ya, jadi itu tadi videonya. Nanti kita bisa lihat lagi ya di di YouTube yang nanti saya akan share. Nah, untuk itu dari video tadi mungkin teman-teman sudah melihat sedikit review dari video tadi yang bisa, kan ada 2 kisah kan, kisah yang pertama sama kisah yang kedua. Mungkin kisah pertama ada yang tahu, mungkin silahkan angkat tangan, membicarakan apa yang diambil dari cerita kisah pertama dan kisah yang kedua. Mungkin yang kisah pertama dulu nih, siapa yang bisa menjelaskan atau menangkap dari video tadi? Angkat tangan mau menyampaikan atau diketik, silahkan. Iya, ini Mbak Lisa Kartika akan mencoba menjawab. Silahkan Mbak, mungkin mau mencoba menjawab menggunakan speaker ya. Saya salah sebentar. Saya ini kan dulu koneksinya. Dan Mbak Lisa bisa menyampaikan apa yang dilihat di video tadi. Yang baru datang, ya nggak apa-apa, nanti bisa melihat sendiri di videonya tadi ya, yang saya share nanti. Sebentar, ini masih loading. Atau Mbak Lena mau mencoba menjelaskan? Gimana Mbak Lena? Ini Mbak Lisa bentar ya, lagi koneksinya lagi loading nih. Mungkin Mbak Lena silahkan kalau mau menjelaskan dari apa yang tadi ditangkap dari kisah pertama tadi. Mbak Lena Kurniawati? Halo, ini dengan Mbak Lisa juga bisa nih, udah bisa. Halo Mbak Lisa? Kolom chat yang di sebelah kanan. Oke, sepertinya mereka berdua sedang sibuk ya. Jadi ini saya postpone dulu.
seperti dulu. Nanti mungkin di akhir kita bisa lihat lagi videonya, teman-teman juga bisa melihat apa dari dua kisah tersebut. Baik, langsung saja. Yang pertama hari ini kita akan belajar tentang Islamic Studies. Bab pertama yaitu berwudu, yang sebelumnya pernah saya sampaikan di kelas perkenalan kemarin, bahwa kita akan mempelajari dua materi. Yang pertama berwudu dan bertayamum. Nah, yang hari ini kita akan belajar tentang bab pertama, yaitu berwudu, seperti itu. Nah, mungkin nama saya bisa dibaca sendiri ya. Nama saya Miftarina Digriana. Saya lulusan sarjana pendidikan agama Islam. Jadi insya Allah ini sudah sesuai dengan saya ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ini saya baca ya, Mbak Lisa ya. Oke, Mbak Lisa, apa nanti bisa lanjutin selanjutnya ya, karena memang lagi sama di sini koneksinya juga lagi nggak bagus. Baik, sekarang kita ke poin A, mengenai pengertian berwudu. Nah, wudu sendiri ada dua pengertian. Yang pertama pengertian menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa itu ada wudu. Nah, wudu itu berasal dari bahasa Arab yang berasal katanya dari al-wadho'ah, yang bermakna al-hasan atau kebaikan. Kemudian ada juga nadofah, yaitu artinya kebersihan. Nah, adapun makna atau pengertian, internetnya juga lagi, connectionnya lagi lambat nih, mohon maaf ya, jadi agak sabar sedikit deh. Kenapa nih? Bentar. Mungkin bisa sambil dilanjutkan ya. Jadi menurut istilah itu ada 4 pengertian. Yang pertama dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Nah, baik, yang pertama mazhab Hanafi itu memberi pengertian berwudu itu yaitu membasuh dan menyapu pada anggota badan tertentu. Kemudian yang kedua dari mazhab Al-Maliki, berwudu itu berarti bersuci dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu, yaitu 4 anggota badan dengan tata cara tertentu. Ini hanya pengertian saja ya. Jadi teman-teman tahu dari beberapa mazhab itu memberi punya pengertian masing-masing. Namun semuanya sebenarnya benar, tidak ada yang salah seperti itu. Selanjutnya kita baca mazhab Asy-Syafi'iyah, yaitu beberapa perbuatan tertentu yang dimulai dari niat, yaitu penggunaan air pada anggota badan tertentu dimulai dengan niat. Yang keempat, mazhab Hanabilah, itu Hanafi, yang kita kenal sebagai mazhab Hanafi. Selanjutnya yang berarti penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dengan tata cara tertentu sesuai dengan syariah yang dilakukan secara berurutan dengan sisa furud. Sehingga wudu berarti sebuah ibadah ritual untuk mensucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan media air. Nah, seperti itu. Ini mohon maaf ya, internetnya lagi bermasalah nih. Sepertinya ya ada problem internet connection. Bisa sambil menunggu ya teman-teman semua ya. Baik, bentar. Mohon maaf teman-teman semua, koneksinya sedang tidak baik sepertinya. Ini kembali lagi. Mohon maaf teman-teman semua. Iya, jadi koneksinya di sini lagi sedang bermasalah ini. Tadi bisa, sekarang nggak bisa. Tadi bisa lagi, ya mohon maklum. Nggak tahu nih, kok baru hari ini bermasalah. Jadi seharian tadi seperti ini. Namun semoga tidak mengganggu kita ya.
dari sini kita udah jelas ya, mungkin teman-teman bisa baca pengertiannya wudhu seperti itu. Mohon maaf sekali. Baik, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya, wudhu adalah sebuah ibadah ritual untuk mensucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan media air. Nah, kenapa di sini menggunakan media air? Karena sebenarnya bersuci sendiri ada yang tidak menggunakan media air. Nah, itu yang akan kita bahas di bab selanjutnya, yaitu bertayamum. Sehingga berwudu itu, wudu itu menggunakan media air ya, yang jelas ya. Mungkin teman-teman sudah tahu semua karena kita setiap hari mungkin berwudu seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan yang poin B. Aduh, bermasalah lagi nih. Maaf ya, agak bermasalah nih. Aduh. Oke, gak apa-apa, kita lanjutkan. Yang poin B yaitu kewajiban wudhu. Nah, ini ada kewajiban berwudhu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya berdasarkan sunnah atau hadis, ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, la tuqbala sholat bi ghairi thuhurin, tidaklah sholat itu diterima apabila tanpa wudu. Jadi sholat itu akan diterima jika kita wudunya apabila kita melakukan wudu, kayak gitu. Dan ini ada lagi, an Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman la wudu'a lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudu. Jadi memang kita diwajibkan berwudu ketika kita mau sholat, seperti itu. Jelas ya, ini kewajiban, jadi dasar kewajiban kita berwudu. Aduh, begini lagi nih internetnya. Oke, mohon teman-teman sabar ya. Oke, kita lanjutkan lagi setelah ini. Bentar. Nah, sekarang yang ketiga, poin yang ketiga, yang C, tentang hukum wudu. Apa sih hukumnya berwudu gitu kan? Itu ada dua hukum wudu. Yang hukum yang pertama itu fardu atau wajib. Yang keduanya sunnah, atau apabila kita mengerjakan mendapat pahala, apabila kita tinggalkan akan mendapat dosa, gitu ya. Iya, Mbak Praharsini, alhamdulillah bisa gabung ya. Mohon maaf juga ini internetnya agak bermasalah di sini, namun kita akan tetap lanjutkan ya. Jadi yang hukum wudu yang fardu atau diwajibkan yaitu ada 4. Yang pertama, apabila kita akan melakukan sholat. Jadi kalau kita mau melakukan sholat itu kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu, seperti hadis yang tadi ya. Nah, udah jelas. Kemudian yang keduanya, apabila kita akan menyentuh mushaf. Jadi apabila kita akan menyentuh Al-Quran itu diwajibkan untuk berwudu, seperti itu. Yang ketiga itu adalah apabila kita akan melakukan tawaf di seputar Ka'bah, apabila kita nanti melaksanakan ibadah haji, insya Allah, amin. Nah, yang keempat, apabila kita mengikuti khutbah Jumat atau orang yang berkhutbah Jumat. Jadi kita ketika sholat Jumat itu diwajibkan sudah berwudu, karena kita juga mendekati waktu sholat Jumat kan, jadi kita diwajibkan untuk berwudu, seperti itu. Kalau fardu itu hukumnya apabila kita melaksanakan kita mendapat pahala, namun apabila tidak melaksanakannya kita akan berdosa, seperti itu. Namun jika sunnah, kedua sunnah ini apabila kita melaksanakannya kita dapat pahala, jika kita tidak melaksanakannya tidak apa-apa, kayak gitu. Nah, yang sunnah, yang hukum sunnah ini apabila kita mengulangi wudhu untuk setiap sholat.
Kenapa sunnah? Karena sebenarnya kita dianjurkan untuk menjaga wudhu itu sendiri. Jadi kalau bisa kita menjaga wudhu mungkin dari pagi mulai kita beraktivitas sampai menjelang duhur gitu ya, itu dijaga, sehingga misal pun kita mau sholat duhur kita tetap wudhu, namun sebelumnya kita tetap bisa menjaga wudhu. Itu kalau ya itu sebenarnya anjuran ya, sebenarnya diadakannya sunnah ini karena kita dianjurkan untuk menjaga wudhu seperti itu. Kemudian apabila kita menyentuh kitab-kitab syariah. Kitab syariah itu seperti apa? Kitab syariah itu seperti kitab hadis, kitab kuning, itu kan banyak tulisan Arabnya. Namun jika kitab-kitab itu tulisan Arabnya lebih sedikit daripada tulisan Indonesia, itu pun diperbolehkan ini. Maksudnya yang di sini itu apabila tulisan Indonesia itu atau tulisan Arab itu lebih sedikit daripada tulisan yang lain. Namun jika tulisannya itu full Arab seperti Al-Quran, kita diwajibkan untuk berwudu seperti itu. Nah, yang selanjutnya ketika akan tidur. Kenapa ketika akan tidur kita dianjurkan untuk berwudu? Ada sebuah hadis itu menyampaikan bahwa sesungguhnya kita itu dianjurkan untuk menjaga wudu dalam keadaan tidur, karena kita akan dijaga oleh malaikat, dan malaikat itu akan ketika menjaga kita akan mendoakan kita. Jadi saya tadi sore mendengarkan ceramah bahwa malaikat itu mendoakan kita, Allahumma gfir lahum wa'afihi wa'fu anhum. Jadi kita minta malaikat itu mendoakan kita untuk selalu untuk diampuni dosanya. Jadi ketika kita tidur, malaikat itu menjaga kita sambil menghelai rambut kita, sambil mendoakan kita, ya Allah ampunilah orang yang tidur ini. Ya, seperti itu ada hadisnya. Selanjutnya ketika sebelum mandi janabah. Jadi ketika kita setelah mens gitu ya, atau setelah berhalangan itu kan kita diwajibkan untuk mandi janabah atau mandi besar. Itu disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu seperti itu. Kemudian ketika kita marah kayak gitu. Oh iya, pelan-pelan aja, baik. Iya, mohon maaf ini karena internetnya juga saya khawatir nanti kalau terjadi koneksinya tidak baik lagi. Iya, nggak apa-apa, ini kita pelan-pelan aja ya. Atau begini, kita bisa tetap lanjut, namun nanti teman-teman bisa melihat di video YouTube yang nanti akan saya share ketika kelas ini udah selesai. Biasanya seperti itu. Nah, yang itu ada ketika kita marah kayak gitu. Kita lanjutkan ya. Kalau kita marah, kita dianjurkan untuk berwudu. Kenapa? Karena sebenarnya kita marah itu perbuatan setan ya. Jadi setan itu mengganggu kita untuk membuat kita marah, sehingga kita dianjurkan untuk berwudu. Ketika kita berwudu, kita insya Allah mengurangi dari gangguan setan itu. Jelas ya. Selanjutnya ketika membaca Al-Quran. Kenapa ketika membaca Al-Quran disunahkan ya, sedangkan menyentuh Al-Quran itu diwajibkan? Karena kita bisa membaca Al-Qurannya kan biasanya teman-teman mungkin melalui HP, melalui gadget ya. Jadi seperti itu disunahkan. Jadi kita membaca itu disunahkan. Atau ketika kita bepergian melihat tulisan Arab yang itu tentang apa namanya, kayak seperti tadi saya jelaskan dasarnya wudhu itu diambil dari Al-Quran surat ini. Itu misalkan saya tadi itu nggak berwudu, itu diperbolehkan untuk membaca. Jelas ya. Selanjutnya ketika melantunkan azan dan iqamat. Ini biasanya untuk para laki-laki ya, kaum Adam, jika melantunkan azan atau iqamat dianjurkan untuk berwudu, disunahkan. Namun ya sunnah itu kan bukan kewajiban ya. Jadi biasanya saya juga menemukan seorang muadzin itu adzan dulu, ketika mau iqamat baru tinggal wudu, setelah itu iqamat, itu juga ada. Namun ini sunnah kan, seperti itu. Kemudian berzikir. Jadi kalau kita berzikir itu juga dianjurkan untuk berwudu sebenarnya. Namun jika tidak masalah. Kemudian ada ziarah ke makam Nabi SAW. Jika kita nanti diberi kesempatan untuk umroh atau pergi ke Makkah ya, insya Allah nanti kita akan bisa
berziarah ke makam Nabi, insyaallah, amin. Baik, ini baru poin C. Yang selanjutnya kita akan masuk ke syarat wajib wudhu. Nah, syarat wajib wudhu itu ada 8. Yang pertama, muslim. Jelas ya, jadi kita seorang muslim diwajibkan untuk berwudhu sebelum sholat, yang seperti kita jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, akil. Apa sih akil? Akil itu adalah orang yang berakal, seperti itu. Oke, jelas. Yang ketiga, balik. Balik itu apa? Balik itu adalah ketika kita sudah dinyatakan dewasa, balik atau dewasa, seperti itu. Kemudian yang keempat, terhentinya hal-hal yang meniadakan wudhu. Contohnya apa? Mungkin kita keluar gas ya, jadi itu meniadakan wudhu, seperti itu. Selanjutnya yang kelima, keberadaan air mutlak yang cukup. Jadi airnya cukup untuk kita berwudhu, seperti itu. Yang keenam, mampu menggunakan air. Kenapa kok mampu menggunakan air? Mungkin kita sedang sakit atau bagaimana gitu. Kalau misalkan kita sakit itu kita tidak dianjurkan untuk menggunakan air, kita juga tidak diwajibkan untuk berwudu. Jadi orang yang berwudu menggunakan air itu hanya orang yang mampu menggunakan air, seperti itu. Oke, yang ketujuh, waktu yang tinggal sedikit. Jadi walaupun waktu yang tinggal sedikit itu dianjurkan untuk berwudu. Seperti tadi ya, tadi kan ada video, 2 kisah video kan. Tadi belum ada yang jawab, ini saya jawab sendiri. Jadi video tadi itu yang kisah yang kedua itu, kisah yang pertama itu bahwa ada Nabi dan sahabat itu melakukan perjalanan. Ketika itu sahabat menemukan waktu sholat itu tinggal sedikit. Akhirnya mereka tetap melaksanakan wudhu dengan menyempurnakan kegiatan wudhu mereka. Jadi gerakan mereka tetap 2-3 kali. Jadi yang pertama, gerakan itu kan ada 3 kali ya, bisa membasuh muka 3 kali, basuh tangan itu 3 kali. Itu yang pertama wajib, yang kedua dan ketiganya sunnah. Jadi tadi sesuai dengan video itu, waktu yang tinggal sedikit itu mereka tetap melaksanakan wudhu, seperti itu. Oke, yang ke-8 adanya hadas. Jadi kalau kita berhadas, kita diwajibkan untuk berwudhu. Baik, kita lanjutkan. Poin yang ke-6. Nah, yang ke-6 itu tentang syarat sah wudhu. Syarat sah wudhu ada 5 ya. Ini ratanya air membasahi anggota wudhu. Jadi seperti tadi juga disampaikan kan di video tadi. Video tadi yang kedua itu kisah yang kedua itu menjelaskan tentang ratanya air wudhu kepada kaki. Jadi nanti kita bisa lihat lagi videonya di akhir. Jadi video itu bahwa sahabat Rasulullah itu membasuh kakinya, kemudian tumitnya itu tidak terkena air, sehingga Rasulullah bersabda untuk menyempurnakan wudhunya dengan membasahi dengan air anggota wudhu tersebut, seperti itu. Kaitan ya. Baik, yang kedua, tidak adanya penghalang di kulit. Mengapa demikian? Karena kita berwudhu biasanya mungkin kita berpakaian panjang ya, jadi tangannya diangkat, bajunya diangkat terlebih dahulu, kemudian dibasahi air. Itu tujuannya untuk membersihkan apabila nanti di tangan atau di kaki kita terdapat kotoran seperti itu, atau najis atau hadas seperti itu. Oke, yang ketiga, berhentinya penyebab hadas. Ini sama halnya seperti tadi. Berhentinya penyebab hadas itu ketika kita keluar gas ya, seperti tadi itu. Kemudian ilmu tentang wudhu. Kenapa ilmu tentang wudhu itu menjadi syarat sahnya wudhu? Ketika seorang itu belum tahu caranya berwudhu, ketika seorang itu tidak tahu anggota berwudhu, hanya sekedar melihat terus kemudian melaksanakannya, itu
tetap syah wudunya. Mungkin dia seorang mu'alaf atau dia baru mengenal wudu, itu tetap syah, insya Allah seperti itu. Namun bagi orang yang mengetahui tentang wudu, tentang ilmunya berwudu, kita diwajibkan untuk menyempurnakan wudu itu sesuai dengan syariah, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada halalnya air. Jadi air yang kita dapatkan dengan halal, seperti itu. Mungkin ada ukuran air yang kita bisa menggunakan untuk wudu. Jadi ketika airnya itu jumlahnya sedikit, itu kurang dari 2 kulah ya, itu juga ada peraturan seperti itu ada sendiri nanti babnya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, ini hal-hal yang membatalkan wudu. Mungkin ini sudah banyak yang tahu ya. Hal-hal yang membatalkan wudu itu yang pertama, kencing atau buang air kecil atau BAB. Kemudian buang air besar, keluar angin dari dubur atau kentut. Yang keempat, keluar mazi. Nah, ini bisa dipelajari. Jadi keluar mazi itu, keluarnya mazi tersebut membatal wudu sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, aku seorang yang banyak mengeluarkan mazi, namun aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena keberadaan putrinya Fatimah radhiyallahu an yang menjadi istriku. Jadi yang bertanya ini adalah Ali bin Abi Thalib. Kan Ali bin Abi Thalib kan menikah dengan Fatimah Az-Zahra ya, putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka karena beliaunya malu untuk bertanya kepada Rasulullah, akhirnya beliau minta sahabatnya Mihdad Ibnul Aswad radhiyallahu anhu untuk menanyakan kepada Rasulullah seperti ini. Hendaklah ia mencuci kemaluannya dan berwudu. Jadi keluarnya mazi itu diwajibkan untuk berwudu juga, seperti itu. Kemudian keluarnya wadi. Jadi ini untuk laki-laki nih ya. Keberadaan wadi sama halnya dengan mazi atau kencing sehingga keluarnya membatalkan wudu seseorang. Jadi segala sesuatu yang keluar dari depan dan belakang itu membatalkan wudu, seperti itu. Sampai sini jelas? Ya, oke, kita lanjutkan. Ini masih hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian yang keenam, ketika keluar darah haid dan nifas. Nah, darah haid itu kan bagi kita ya, wanita setiap bulan kita akan haid. Namun nifas itu bagi perempuan yang baru melahirkan. Nah, ini dijelaskan selama keluar darah haid dan nifas diharapkan baginya mengerjakan sholat, puasa dan bersenggaman dengan suaminya sampai ia suci. Dikecualikan bila darah dari kemaluan itu keluar terus-menerus di luar waktu kebiasaan haid dan bukan disebabkan melahirkan, seperti wanita yang menderita istihadah. Nah, darah istihadah itu darah yang keluar terus-menerus. Itu biasanya dinamakan darah penyakit, seperti itu. Karena wanita yang istihadah hukumnya sama dengan wanita suci, sehingga ia tetap mengerjakan sholat walaupun darahnya keluar terus, seperti itu. Ini ada hadis dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, bila si wanita yang menderita istihadah itu ingin berwudu untuk sholat, hendaknya ia mencuci terlebih dahulu kemaluannya dari bekas darah dan menahan keluarnya darah dari dengan kain. Jadi istihadah itu adalah darah penyakit. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman menemukan ini, tetap dianjurkan untuk sholat dan diwajibkan untuk berwudu sebelum sholat, seperti itu. Jika nifas, yaitu tadi nifas tidak diperbolehkan untuk sholat dan berwudu karena itu hal yang membatalkan. Oke. Yang ketujuh, keluarnya mani. Ini untuk yang sudah bersuami ya, yang tahu ya. Seseorang yang keluar maninya wajib baginya mandi. Tidak cukup dengan berwudu karena dengan keluarnya mani seseorang dia dihukumi dalam keadaan junub atau janabah, berarti dia telah berhadas besar. Berbeda dengan kencing, BAB, keluar angin, keluar mazi dan wadi yang merupakan hadas kecil sehingga dicukupkan dengan berwudu, seperti itu.
Oke, ini ada pertanyaan. Nanti kita lanjutkan dulu ya Bu ya sampai selesai, sampai yang ke-8 ini. Setelah itu nanti kita jawab satu persatu pertanyaan. Ini teman-teman juga, teman-teman yang lain bisa bertanya seperti itu. Oke, yang ke-8 itu tentang jima atau senggama. Ini bagi yang sudah menikah itu diwajibkan untuk berwudu seperti itu. Apabila seorang suami telah duduk di antara empat dengan cabang istrinya, kemudian ia bersungguh-sungguh padanya atau menggauli istrinya, maka sungguh telah wajib baginya untuk mandi janabah. Ini ada lagi hadis riwayat tambahan, sekalipun ia tidak keluar mani, itu diwajibkan untuk berwudu. Hal ini juga membatalkan berwudu seperti itu. Oke. Iya, ini sampai di sini ini hal-hal yang membatalkan wudhu. Silakan jika ada yang bertanya, nanti kita lanjutkan ke tata cara berwudhu dan seterusnya. Ini ada pertanyaan dari Bu Titin kita. Selamat datang Bu Titin, ternyata ikut kelasnya Islamic Studies ya. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Kalau keluar angin tapi bukan dari lubang dubur tapi lubang kemaluan, wajib juga kah berwudu? Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan, sesuatu yang keluar dari depan dan belakang itu membatalkan wudu. Seperti itu. Namun ini saya bentar. Ini hampir sama dengan ketika kita datang haid atau enggak, Bu Titin? Tidak. Jadi yaitu tadi berdasarkan penjelasan di awal bahwa segala sesuatu yang keluar dari depan dan belakang itu berupa cairan ataupun berupa angin itu membatalkan wudhu. Seperti itu. Nah, ini biasanya ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan sering seperti itu. Silakan Bu dilanjutkan jika masih ada. Yang teman-teman yang lain jika masih ada pertanyaan, silakan diketik atau angkat tangan ya. Nanti saya beri kesempatan untuk bicara, bertanya. Nanti saya coba jawab. Jika misal nanti masih belum ini, kita bisa bahas ke bab selanjutnya. Di bab selanjutnya. Biasanya ibu yang sudah pernah melahirkan sering seperti itu. Iya, itu tadi Bu. Jadi emang berwudu itu hal-hal yang membatalkan wudu itu ini menurut hadis ya, menurut hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, bahwa dijelaskan di situ segala sesuatu yang keluar dari depan atau belakang, maksud kita kemaluan kita depan ataupun belakang itu tetap diwajibkan untuk berwudu. Seperti itu. Walaupun itu kita tidak sengaja ataupun kita dalam keadaan sholat pun juga kita harus meninggalkan sholat, kita berwudu dulu kemudian melanjutkan sholat lagi. Seperti itu. Tapi tidak perlu untuk membersihkannya, karena itu hanya sekedar seperti tadi ya, keluar gas ya, seperti ini bentar, ini keluar angin dari dubur atau kentut, itu kan sama. Jadi itu bukan berupa cairan bukan berupa, ya itu tadi, tidak berupa cairan atau apapun, namun segala sesuatu yang keluar dari depan dan belakang pada kemaluan kita itu wajib hukumnya untuk berwudu. Ada hadisnya tapi saya lupa, nanti bisa saya share lah di grupnya. Jika nanti saya sudah sudah upload, nanti saya kasih linknya untuk bisa dipelajari sendiri lagi sebagai ya referensi lah, seperti itu. Gimana Bu Titin? Ada yang masih kurang jelas? Teman-teman yang lain silahkan kalau misal ada pertanyaan. Oke, terima kasih sudah gabung di kelasnya Islamic Studies. Kok nggak ada yang angkat tangan ya? Mungkin mau menyumbangkan suaranya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Tia.
Ini disemangati nih sama Bu Titi nih. Siapa yang mau bertanya silahkan. Oke, ini Mbak Tia nih. Pertanyaan udah masuk. Kak mau tanya, kalau sudah berwudu tidak sengaja bersentuhan dengan laki-laki itu batal nggak wudunya? Nah, di sini tadi saya baca itu adalah hal yang masih, jadi ada istilahnya begini, yang saya sampaikan di sini adalah berdasarkan hadis Al-Quran dan hadis, dan ini sudah disepakati oleh ulama. Ada beberapa yang batalkan wudu yang belum disepakati, jadi ada masih maksudnya masih pendapat ini itu berbeda pendapat. Dan salah satunya ini bersentuhan dengan laki-laki. Nah, sebenarnya kalau berdasarkan yang tadi ya, referensi saya baca itu, apabila kita bersentuhan dengan laki-laki yang bukan muhrim kita, itu batal. Seperti itu sudah termasuk salah satu yang batalkan wudu. Nah, yang bukan muhrim itu siapa? Semua laki-laki yang bukan saudara kita sesusuan. Jadi misalkan muhrim itu adalah kakak kita laki-laki, adik kita laki-laki, atau ayah kita, itu masih muhrim kita. Dan juga suami itu sudah menjadi muhrim kita. Namun jika suami itu ada dua pendapat juga, ada yang membatalkan, ada yang tidak, seperti itu. Jadi memang ada pendapat-pendapat kalau yang bagi suami itu maksudnya bersentuhan dengan suami itu, ada yang berpendapat itu batal, ada yang tidak. Tapi kalau bersentuhan dengan laki-laki walaupun itu tidak sengaja, itu tetap batal hukumnya. Seperti itu. Bagaimana Mbak Tia? Mungkin Bu Titin mau menambahi, silahkan. Silahkan teman-teman yang lain jika masih ada pertanyaan, atau kita lanjutkan karena kita masih ada tata cara berwudu. Oke. Ini ada masukan dari Bu Titin nih, ada tambahan nih. Nah, ini Bu Titin berikan tambahan tergantung dari hadis yang dipakai. Kalau pengalaman kemarin ketika di Makkah, kata suami saya tidak mengapa. Ya. Jadi memang saya memang pernah belajar juga waktu itu. Ustaz saya menyampaikan ada hadisnya juga yang sahih bahwa kita tidak diperbolehkan untuk bersentuhan dengan suami. Itu saya ada hadisnya, namun saya lupa. Waktu itu beliau menggunakan kitab yang benar-benar dari Arab ya, beliau lulusan dari Mesir. Kemudian beliau meyakinkan ke kita itu batal. Namun ketika saya menikah, saya belajar dan saya dan suami kita punya pendapat yang berbeda. Ini sharing aja nih. Jadi saya meyakini bahwa ketika bersentuhan dengan suami itu batal. Namun suami saya tidak seperti itu, dan beliau menunjukkan ada hadis yang memang bolehkan, bahwa kalau nggak salah saya agak ingat-ingat lupa nih hadisnya. Rasulullah itu ketika Rasulullah itu sholat, kemudian di depan ada kakinya istrinya Siti Khadijah, kemudian ketika beliau sholat mengangkat kakinya itu untuk dipindahkan ke tempat lain, kemudian beliau melanjutkan sholat. Dari situ Rasulullah tidak batal kan sholatnya, sehingga itu diperbolehkan. Intinya ya sama yang disampaikan oleh Bu Titin, apabila kita hadis mana yang kita ikuti, yang kita gunakan. Ada beberapa hadis yang salah satunya tadi Nabi sholat dengan istrinya, memindahkan kaki istrinya, itu hadis riwayat Sahih Muslim, Bukhari Muslim. Namun yang punyanya Ustadz saya itu mohon maaf saya lupa juga, karena posisi itu seminar, jadi semua ada kegiatan besar di sekolah, kemudian beliau menyampaikan seperti itu, saya lupa. Namun setelah kita beradu pendapat, kemudian kita sepakati yang mana yang memudahkan kita, akhirnya kita menggunakan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang kita diperbolehkan untuk bersentuhan dengan suami, asalkan yaitu tadi tidak berlebihan, seperti itu.
Bagaimana? Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, setuju dengan Bu Titin ya. Jadi memang tergantung hadis yang kita pakai dan kita sepakati dan kita yakini tentunya. Oke, jika belum ada pertanyaan, ini masih ada 9 menit lagi. Kita lanjutkan ya, kurang 1 poin, yaitu tentang tata cara berwudu. Mungkin teman-teman semua sudah pernah melakukan wudu semua ya. Kurang lebih seperti ini tata caranya. Yang pertama, kita melaksanakan niat. Jadi membaca niatnya bagaimana? Insya Allah teman-teman sudah hafal semua. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang berarti aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tasmiyah atau membaca basmalah. Kemudian membasuh kedua telapak tangan. Kemudian matmaldoh atau berkumur-kumur. Istinsyah atau memasukkan air ke dalam hidung dengan menghirupnya. Jadi ketika kita berwudu membersihkan hidung itu sebenarnya kita tangannya ini untuk menerima air. Jadi tangan bisa menangkap air, kemudian dihirup, kemudian dikeluarkan lagi. Itu yang benar seperti itu. Saya pernah belajar itu, katanya usaha saya itu bisa membersihkan hidung kita supaya tidak sering flu, seperti itu katanya dulu waktu saya masih kecil. Namun insya Allah ini benar-benar bermanfaat dan sunnah Rasul. Kemudian yang ini ada istinsyar atau mengeluarkan air dari hidung. Nah sama kan, jadi menghirupnya sedikit kemudian mengeluarkannya, seperti itu. Kemudian membasuh wajah. Nah ini sudah pernah kita lakukan kan. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Insya Allah teman-teman sudah pernah melakukan semua, jadi tidak perlu panjang lebar kali ya. Ini selanjutnya mengusap kepala seluruhnya termasuk telinga, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kemudian tertib atau berurutan. Yang ke-10 al-muwalat, berkesinambungan dalam berwudu sampai selesai, tidak terhenti atau terputus. Misal kita berwudu kemudian waktu kaki kita masih ngobrol dulu sama temannya, setelah itu kita lanjutkan lagi kaki. Nah itu tidak diperbolehkan. Jadi jika berwudu, misal pun kita pakai wastafel, kita harus tetap, mungkin di sini ya, kondisi kita kan berwudu di tempat umum itu kan di wastafel. Jadi kita tetap berlanjut wudunya, tidak untuk berbicara terlebih dahulu. Jadi kita selesaikan wudunya, baru kita bicara sama teman kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita dianjurkan untuk berdoa atau berzikir setelah berwudu. Ini doanya. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang menyekutukan baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah orang yang ahli tobat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Oke, jelas ya. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa setelah melakukan niat sebelum wudhu, dan mengakhirinya dengan berdoa atau berzikir, seperti itu. Tadi udah ada peringatan, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kita lanjutkan sedikit. Ini oke, thank you very much, syukron jazilan. Ini ada referensi, nanti slide-nya ini saya share di grup kita Islamic Studies Angkatan 3. Teman-teman bisa membacanya di grup ini, di referensi ini untuk lebih detailnya. Kemudian yang terakhir, ini tugas buat teman-teman semua. Nanti teman-teman melihat YouTube ya, nanti saya share. Kemudian tugasnya ini, buatlah kesimpulan apa saja manfaat dari berwudu. Nanti videonya akan saya share di grup kita. Nah, untuk detailnya seperti apa nanti saya sharekan di grup aja ya. Ini hanya sekedar pemberitahuan bahwa setelah belajar saya ingin mereview teman-teman semua sejauh mana teman-teman bisa memahami dari penjelasannya saya tadi.
Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita masih ada waktu 4 menit. Kemudian saya coba menggunakan video tadi ya, kita putar lagi ya. Mungkin teman-teman tadi yang belum datang bisa melihatnya. Mungkin nanti kalau misalkan waktunya terputus karena waktunya tidak cukup, mohon maaf. Saya tutup sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama proses belajar di kelas online ini. Dan jika teman-teman masih ada yang belum jelas mau dipertanyakan, silahkan nanti di share atau di postingan di grup kita Islamic Studies. Insya Allah nanti jika saya ada waktu, nanti kita bahas bersama untuk berdiskusi bersama, seperti itu. Demikian, thank you very much. Mari kita tutup kelas kita dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak. Saya mohon sebelum kelas ini habis, lihat videonya dulu ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Caijen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Hadis, sempurnakan wudu. Adik-adik sekalian, kita perlulah berwudu sebelum bersolat. Air perlu melalui anggota wudu dengan sempurna agar solat kita sah dan diterima. Wudu yang tidak sempurna menyebabkan solat kita ditolak dan sia-sia. Perkara ini pernah ditegur oleh Rasulullah. Terdapat 2 kisah mengenai sebab hadis ini diucapkan. Kisah yang pertama, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, pada suatu hari dia bersama baginda dan para sahabat keluar bermusafir. Ketika dalam musafir, baginda sallallahu alaihi wasallam agak ketinggalan di belakang. Pada waktu itu, para sahabat mendapati waktu solat sudah hampir luput. Mereka lantas berhenti dan mengambil wuduk dengan cepat kerana mengejar waktu solat yang suntuk. Ketika mereka sedang membasuh kaki, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan suara tinggi hadis berkenaan dengan sempurnakan wuduk 2 atau 3 kali. Kisah yang kedua, Jabir radhiyallahu anhu menceritakan mengenai satu kaum yang sedang mengambil wuduk. Ketika mereka membasuh kaki, tumit mereka tidak menyentuh air langsung. Apabila baginda melihat perbuatan kaum tersebut, lantas baginda bersabda dengan hadis berikut. Waktu tidak cukup. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah mendapat azab neraka wil bagi tumit-tumit daripada api neraka. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Oke, selesai. Thank you very much. Bye bye.